Mungkin ini sebuah nasihat untuk pribadi dan kawan-kawan dimanapun berada. Satu nasihat untuk kita, biar kita kemudian tidak terjerumus ke jalan yang sesat, atau tidak terjerumus nanti ketika sudah mengalami perkuliahan di tengah-tengah ataupun akhir merasa kita salah jurusan. Karena apa? Sebagai mahasiswa baru tidak dilandasi dulu, fondasi dasarnya belum kuat. Kenapa kita memilih jurusan itu? Kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita kemudian mengambil jurusan dan fakultas ini? Itu menjadi pertanyaan paling dasar untuk harus diselesaikan di mahasiswa-mahasiswa baru. Biar apa kawan-kawan kita tidak tersesat ke depannya, karena yang menjalani kehidupannya adalah kita, bukan orang lain yang kemudian menuntun kita untuk mengambil jurusan ini dan itu. Tapi kita sendiri yang kemudian menyukai apa yang kemudian harus kita lakukan. Nikmati dan selamat menjadi mahasiswa baru, dan sama-sama kita berproses menjadi mahasiswa. Dan ini satu nasihat untuk pribadi dan kawan-kawan, satu konsumsi awal yang harus dipakai atau dikonsumsi untuk mahasiswa baru. Selengkapnya bisa dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik, kembali lagi kawan-kawan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya kemudian melanjutkan kembali video terkait dengan cerita-cerita. Pada kesempatan ini, jadi pada kesempatan sebelumnya yaitu cerita tentang bagaimana sebuah tulisan tentang sarjana pendidikan tidak perlu ada, yang mana saya coba flashback kembali bahwasanya bukan sarjana pendidikan tidak perlu ada bagaimana, tapi bagaimana sarjana pendidikan itu menghasilkan dan mendidik generasi yang mana mengenal potensi dirinya sebagai manusia. Dari dehumanisasi menjadi humanisasi, kira-kira begitu. Jadi pada kesempatan kali ini kawan-kawan saya akan coba menceritakan satu tulisan, tidak jauh beda tulisan ini, kemudian sedikit saya rombak dari tulisan yang kemudian ada dalam buku saya yang berjudul Mahasiswa Teknik Perlu Berpikir Lagi. Jadi dalam tulisan ini kemudian saya berjudul yaitu konsumsi awal mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru ini masih dalam disorientasi perpindahan daripada siswa ke mahasiswa, kawan-kawan. Jadi perlu disadari bahwasanya perpindahan ini perlu adanya bentuk kesadaran bahwasanya kita sudah beranjak semakin dewasa. Dari yang namanya siswa menjadi mahasiswa. Kira-kira begitu. Jadi satu entitas maha ini kalau kita lihat beberapa penyebutan nama, maka hanya ada pada Tuhan, kira-kira begitu. Tetapi dalam simbol kemanusiaan, simbol manusia ini kemudian dilabelkan di mahasiswa. Artinya apa? Pelengkap, pelanjut estafet kepemimpinan Nabi dilanjutkan oleh mahasiswa. Jadi beruntunglah kawan-kawan yang bisa mendapat kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Kalau kawan-kawan lihat berapa banyak kawan-kawan kita yang kemudian tidak bisa menjadi mahasiswa dengan beberapa alasan yang hadir. Oleh karena itu kawan-kawan sudah berlanjut kemudian dari siswa ke mahasiswa, mengemban amanah baru. Maka dari itu kawan-kawan, konsumsi awal
Ibarat kata konsumsi ini tidak dalam bentuk apa saja. Jadi dalam diskursus ini nanti saya akan jelaskan lebih jauh bagaimana mahasiswa baru apa yang kemudian harus dikonsumsi terlebih dahulu, kira-kira begitu. Jadi kalau dalam saya coba analogikan ketika kawan-kawan bangun dari tidur, maka kawan-kawan harus mengkonsumsi apapun itu, baik nanti spiritual, entah mungkin ada yang bisa sarapan. Jadi untuk melanjutkan kehidupan dari pagi sampai malam dan tidur kembali, ya kawan-kawan harus bangun kemudian mengkonsumsi apapun itu. Mungkin orang yang mungkin tiba-tiba bangun kemudian mengkonsumsi air, ada yang mungkin mengkonsumsi spiritual jiwa atau makanan, itu masing-masing personal. Tapi bagi mahasiswa baru, kira-kira apa yang dikonsumsi? Nah, bagi saya, pribadi saya, konsumsi yang kemudian harus terjadi pada mahasiswa adalah bagaimana kerangka berpikirnya harus dirubah pelan-pelan dari yang siswa ke mahasiswa. Jadi kerangka berpikir ini kemudian saya tawarkan satu solusi, yaitu kawan-kawan harus konsumsi apa. Saya tawarkan satu konsumsi yang harus teman-teman mahasiswa baru alami adalah kawan-kawan harus belajar bagaimana mengetahui jati diri. Bagaimana kawan-kawan harus mengenal identitas kawan-kawan sebagai mahasiswa. Dan apa perbedaan mahasiswa dan bukan mahasiswa. Dan apa itu kebermanfaatan mahasiswa. Jadi kawan-kawan akan mengenal kalau dalam tiga ini, dalam satu kerangka keilmuan, itu terkenal dengan ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bagaimana kawan-kawan mahasiswa mengenal sejarahnya sebagai mahasiswa, yang kemudian akan memberikan satu identitas bahwasanya dalam kerangka sejarah, kalau kita lihat dalam kerangka Indonesia bagaimana rentetan sejarah peristiwa-peristiwa masa lalu, romantisme masa lalu membuat mahasiswa dengan labelnya seperti apa. Itu secara ontologinya. Pertanyaan paling mendasar, apa yang menyebabkan mahasiswa itu ada? Kemudian yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana, yaitu epistemologi. Itu ilmunya ilmu pengetahuan. Bagaimana, sederhananya, bagaimana perbedaan antara mahasiswa dan bukan mahasiswa. Ini yang harus membedakan. Kawan-kawan sudah menjadi mahasiswa, artinya kawan-kawan sudah menjadi satu identitas yang kemudian membedakan kawan-kawan dengan yang bukan mahasiswa dan atribut apapun yang kemudian bukan mahasiswa. Kemudian ketiga, apa kebermanfaatannya? Aksiologi, nanti dalam aksiologi ini ada etika dan estetika. Yang dasarnya adalah bagaimana kebermanfaatan mahasiswa. Jadi bagi ahli syariati, mahasiswa punya kebermanfaatan untuk masyarakat. Jadi tidak ada pembatas-pembatas antara gedung-gedung mewah dengan masyarakat. Artinya apa? Kaum-kaum sebagai kaum-kaum yang tercerahkan untuk mencerahkan masyarakat, untuk sadar dalam kondisi seperti apa hari ini. Kira-kira begitu. Jadi sederhananya saya tawarkan konsumsi awal untuk mahasiswa baru adalah filsafat. Sederhananya, apa itu filsafat? Jadi kalau kita sederhanakan dalam etimologinya, itu filsafat itu sederhananya dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philia dan sophia. Philia ini diartikan sebagai cinta dan sophia diartikan kebijaksanaan. Bagaimana filsafat menggabungkan dua suku kata ini menjadi cinta kebijaksanaan. Bagaimana rasa cinta dileburkan dalam kebijaksanaan. Kira-kira seperti apa itu? Itu sangat luar biasa sekali bagaimana kebermanfaatan cinta, ekspansi cinta, kemudian dileburkan dengan kebijaksanaan. Jadi kawan-kawan, secara etimologinya seperti itu kira-kira sederhananya. Jadi bagaimana cinta kebijaksanaan ini melebur dalam identitas mahasiswa baru. Sehingga apa? Secara terminologinya, kalau bagi saya mengutip satu perkataannya Bung Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani, kawan-kawan, tidak perlu kemudian kawan-kawan definisikan filsafat menurut orang ini dan orang ini. Bagi Bung Hatta, pelajari dan dalamilah filsafat. Nanti kawan-kawan akan sendiri menemukan satu identitas definisi filsafat yang kawan-kawan kendaki. Kira-kira begitu. Yang tidak terlepas daripada cinta kebijaksanaan tadi. Itu sederhana terkait dengan filsafat. Bagaimana kawan-kawan melihat cinta dan kebijaksanaan ini?
ada yang kemudian mendefinisikan cinta dan kebijaksanaan ini begitu luar biasa. Kalau dengan cinta kawan-kawan mampu laut akan kuseberang, ya kan? Kemudian gunung pun akan kudaki. Itu karena rasa cinta. Apapun yang kemudian diinginkan oleh seseorang dengan rasa cinta, maka dia akan melampaui apapun itu tanpa berpikir panjang tentang apa itu. Sehingga kawan-kawan begitu cinta, sehingga dikeleburkan bersama kebijaksanaan, memposisikan sesuatu pada tempatnya. Itu begitu luar biasa filsafat yang kemudian ketika orang mendengarnya mungkin terasa geli di telinga, sesuatu barang mewah dan lain sebagainya. Bahkan menganggap satu ajaran yang sesat. Ya kira-kira begitu. Jadi padahal filsafat ini dengan arti sederhana saja adalah sebuah cinta kebijaksanaan. Jadi kawan-kawan, satu konsumsi awal mahasiswa baru adalah bagaimana kawan-kawan mengenal filsafat. Jadi filsafat ini kemudian tidak terbatas pada satu bidang kehidupan saja, melainkan mempelajari semua ilmu pengetahuan. Kalau dalam bukunya Fahrudin Faiz sebelum filsafat, beliau menganalogikan bahwasanya filsafat ini ibarat kata menemukan satu pulau baru. Jadi satu pulau baru ini kan masih belum tertata, masih bentuk hutan dan lain sebagainya. Artinya masih berbentuk baru. Itu filsafat kemudian yang menemukan satu pulau itu. Kemudian ilmu-ilmu pengetahuan yang kemudian hadir, itu yang kemudian merombak pulau itu menjadi bangunan baru dan pulau yang kemudian maju dan lain sebagainya. Jadi yang menemukan pertama pulau adalah filsafat. Kemudian muncul pengetahuan-pengetahuan baru untuk mengembangkan pulau itu seperti apa. Begitupun ilmu pengetahuan hari ini. Jadi dari analogi tersebut, pengetahuan artinya apa? Pengetahuan hari ini, ilmu-ilmu hari ini adalah tidak terlepas daripada satu kerangka berpikir filsafat. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan betapa pentingnya berfilsafat, yang kemudian diabadikan oleh Syekh Ibrahim Bajuri dalam Sulamul Munaruk di tengah halaman 21. Kemudian di mana Al-Ghazali mengemukakan bahwasanya sesungguhnya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu. Ya, jadi Al-Ghazali kemudian berbicara bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan mengetahui sesuatu hal tanpa menggunakan filsafat dan tidak akan menguatkan pada ilmunya. Artinya apa? Alangkah sayangnya mahasiswa baru tidak mempelajari filsafat. Jadi dalam perkuliahan itu ada namanya mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar khusus. Jadi hampir beberapa universitas ini, coba saya kemudian garis ke belakang kembali. Jadi tidak dapat disangkal bahwa penyajian bahan mata kuliah yang termasuk dalam kelompok komponen yang merupakan ramuan kurikulum pendidikan, itu seperti mata kuliah dasar umum dan mata kuliah dasar khusus, dan ada juga mata kuliah kejuruan. Jadi saya coba mengkaji dalam mata kuliah dasar umum nih kawan-kawan. Jadi mata kuliah dasar umum ini belum dilihat sebagai pengantar dasar untuk mahasiswa baru kira-kira. Jadi sebenarnya mata kuliah dasar umum itu bagaimana mengantarkan mahasiswa baru untuk masuk ke mata kuliah dasar khusus dan mata kuliah kejuruan. Sehingga apa? Mata kuliah dasar umum ini kawan-kawan menjadi satu kerangka berpikir dasar untuk bagaimana mengetahui ke depannya apa itu mata kuliah dasar khusus dan mata kuliah kejuruan. Sehingga apa kawan-kawan? Pentingnya mata kuliah dasar umum ini dalam perkuliahan itu filsafat harus hadir di situ. Filsafat sebagai satu ilmu yang kemudian hadir dalam mata kuliah dasar umum yang kemudian tidak luput ada bahasa Indonesia, PPKN dan mata kuliah dasar umum yang kemudian hadir dalam universitas. Jadi kawan-kawan, hampir semua universitas tidak hadir mata kuliah filsafat sebagai pengantar untuk mahasiswa baru atau konsumsi awal untuk mahasiswa baru untuk kemudian membawa satu dimensi kesadaran dari siswa ke mahasiswa. Jadi filsafat
punya ciri khas membentuk kesadaran bagaimana kawan-kawan yang tadi siswa beranjak kepada mahasiswa. Jadi membentuk satu pemahaman, satu pola pikir yang lebih ke depan, kira-kira begitu. Sehingga kawan-kawan, saya coba menawarkan filsafat sebagai solusi untuk hadir di wajah baru di mata kuliah dasar umum. Jadi, dan menjadi tawaran baru kepada mahasiswa baru agar tidak pincang menjadi mahasiswa ketika sudah terjun dan melebur bersama satu identitas yang disebut sebagai mahasiswa. Sehingga dalam buku saya Mahasiswa Teknik Perlu Berpikir Lagi Karena Identitas Saya Teknik, saya coba menawarkan kawan-kawan agar kawan-kawan mempelajari filsafat. Kira-kira. Yang menjadi pertanyaan, jadi banyak kemudian hadir, kenapa harus filsafat kira-kira gitu. Jadi saya akan coba menawarkan kenapa filsafat hadir. Jadi filsafat hadir untuk mahasiswa baru dan satu mata kuliah dasar umum. Yaitu karena apa? Karena filsafat sendiri itu merupakan upaya kritis yang membantu kita memahami realitas kehidupan pada umumnya maupun kehidupan subjektif kita secara mendasar dan prinsipal. Jadi kira-kira kalau kawan-kawan mahasiswa baru mengkonsumsi filsafat, berarti kawan-kawan akan mengenal identitas dia sebagai mahasiswa seperti apa yang kemudian membedakan dia sebagai mahasiswa seperti apa, dan apa kebermanfaatan dia sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa pada umumnya kawan-kawan diharapkan memiliki penguasaan yang baik atas bidang ilmu yang ditekuni untuk selanjutnya memanfaatkan ilmu tersebut baik untuk pengembangan kehidupan dirinya maupun kehidupan masyarakat pada umumnya kawan-kawan. Jadi penguasaan ilmu bukan hanya menyangkut penguasaan konsep-konsep serta teori-teori keilmuan dalam bidangnya masing-masing, akan tetapi juga kawan-kawan landasan pemahaman mengenai hakikat ilmu, objek dari ilmu yang dipelajari, metode untuk mengembangkan ilmu tersebut, serta kaidah-kaidah moral dan etika mengenai untuk apa ilmu itu harus dimanfaatkan. Disinilah filsafat hadir kawan-kawan. Seperti tadi mahasiswa baru harus mengenal identitasnya, apa yang membedakan dia ilmunya dia dengan ilmu yang lain, kemudian apa yang membedakan mahasiswa dia dan mahasiswa lain, dan apa nilai kebermanfaatannya. Jadi dengan begitu kawan-kawan, filsafat kita mampu memikirkan sejarah segala hal yang radikal, yaitu mendasar, mendalam sampai ke akar-akarnya, yang kemudian sistematis, yaitu teratur, runtut, logis, dan tidak serampangan. Untuk apa kawan-kawan? Untuk mencapai kebenaran yang universal, yaitu umum, integral, dan tidak khusus dan tidak parsial. Jadi kawan-kawan, berbagai pertanyaan dan masalah seputar kehidupan manusia sehari-hari di dalamnya tidak dengan eksperimen dan percobaan yang semu, tetapi dengan mengutarakan problem yang presisi, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat. Juga solusinya apa kira-kira. Oleh karena itu kawan-kawan, keberadaan filsafat menjadi hajat vital bagi hidup manusia, apalagi mahasiswa baru. Apalagi yang kemudian dikajinya tidak sekedar mencerminkan masa di mana kita hidup, tapi juga membimbing kita selalu maju. Karena apa kawan-kawan? Karena fungsi filsafat adalah kreatif menetapkan nilai, menempatkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun ke jalan baru kira-kira. Jadi disinilah filsafat berfungsi sebagai penyelamat manusia dari kesesatan hidup dalam menghadapi pengaruh-pengaruh kemajuan dan gaya hidup materialisme. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga manusia mampu melepaskan kungkungan, kegelisahan, dan ketidakbenaran hidup. Jadi hari ini kita diberi satu konsep arahan, kemudian kita harus hidup dengan gaya yang tidak dengan identitas kita. Kita tidak butuh tapi dibutuhkan, kira-kira begitu. Jadi apabila kawan-kawan kehidupan berpengetahuan itu diibaratkan sebuah pohon, maka filsafat adalah akarnya, yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan sumber kehidupan pohon itu. Sedangkan bahan, dahan, ranting,
daun, bunga, dan buah menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Jadi fungsi filsafat secara keseluruhan ini kawan-kawan yakni sebagai alat mencari kebenaran dari segala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Kemudian memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Kemudian menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek, kawan-kawan. Jadi secara garis besar filsafat itu manfaat dari filsafat itu mungkin pertama, filsafat kemudian membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Jadi apalagi dunia modern ini kawan-kawan, kita kemudian jangan tertipu dengan dunia maya yang kemudian hanya sekilas mata terlihat di atas. Kira-kira begitu. Jadi semakin dunia modern, semakin kita akan kemudian hadir muncul satu fenomena yang kita akan melihat sesuatu yang nampak hanya di permukaan. Sehingga manfaat dari filsafat adalah membantu kita memahami bahwa ada yang lebih esensi dari situ atau hakikat daripada sesuatu yang muncul di permukaan. Manfaat yang kedua kawan-kawan, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan mendasar. Kayak mahasiswa baru, kenapa harus mengkonsumsi awal filsafat? Karena nanti dia mengkaji dirinya sebagai mahasiswa. Dunia dia sebagai mahasiswa apa? Dengan apa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar? Apa itu mahasiswa? Bagaimana peran dan fungsi mahasiswa? Apa yang membedakan mahasiswa ekonomi dengan mahasiswa hukum? Apa yang membedakan mahasiswa informatika dan sistem informasi? Apa yang membedakan mahasiswa teknik dengan mahasiswa sains informatika? Sistem informasi. Kira-kira apa yang membedakan? Dan nilai apa yang menjadi manfaat mahasiswa? Ini filsafat hadir. Kira-kira salah satu manfaat yang kedua kira-kira. Kemudian manfaat yang ketiga kan filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat ini mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah satu atau apa kawan-kawan. Jadi filsafat ini membuat kita lebih kritis untuk apa? Untuk melihat bahwasanya yang kita terima itu bisa jadi punya kemungkinan salah atau menyesatkan atau merupakan sebagian dari kebenaran. Nah, jadi kita dituntut untuk bersikap secara kritis. Nah, ini identitas mahasiswa. Mahasiswa terkenal dengan gaya kritisnya itu kira-kira begitu. Sehingga filsafat hadir untuk menawarkan sebagai satu identitas dia biar mahasiswa baru ini terkenal dengan jiwa kritisnya kira-kira begitu. Manfaat yang keempat adalah filsafat kemudian mengembangkan kemampuan mahasiswa baru atau kemampuan kita kemudian dalam menalar secara jelas, membedakan argumen yang baik dan yang buruk, menyampaikan pendapat, lisan maupun tulisan secara jelas. Kemudian melihat sesuatu melalui kacamata yang lebih luas. Melihat dan mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda kawan-kawan. Jadi filsafat kemudian mengembangkan kepribadian kawan-kawan untuk apa? Untuk berargumen yang baik. Kemudian menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan secara jelas. Dan kemudian membuat satu pandangan yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Jadi filsafat punya satu kebermanfaatan seperti itu. Kemudian manfaat yang kelima itu filsafat kemudian memberi bekal dan kemampuan pada kita untuk memperhatikan pandangan kita dan pandangan orang lain dengan kritis. Jadi kadang ini memang bisa mendorong kita menolak pendapat yang telah ditanamkan pada kita, tapi filsafat juga memberikan kita cara berpikir baru dan yang lebih kreatif dalam menghadapi masalah yang mungkin kawan-kawan tidak dapat dipecahkan dengan cara lain. Jadi kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan dan menilai argumen. Jadi dapat juga menolak asumsi yang diterima begitu saja. Dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren. Kira-kira begitu kawan-kawan. Jadi fungsi yang kelima ini mengajarkan kita untuk kemudian memecahkan masalah
dengan sesuatu pemikiran yang kreatif dan berpikir yang cara yang baru, kira-kira begitu. Sehingga mahasiswa baru dituntut untuk kemudian konsumsi awalnya filsafat untuk menilai satu kebermanfaatan dalam dirinya seperti apa. Jadi kita akan menemukan satu formulasi kreativitas mahasiswa yang berbeda-beda ketika menemukan satu permasalahan yang sama. Sehingga mahasiswa baru perlu sekali belajar filsafat dengan nilai kebermanfaatan yang itu tadi. Jadi kawan-kawan, cara berpikir filsafat ini kawan-kawan telah mendongkrak pintu serta tembok-tembok tradisi dari kebiasaan. Tradisi dan kebiasaan. Bahkan telah menguak mitos dan mite serta meninggalkan cara berpikir mistis. Jadi dalam sejarah, kalau kawan-kawan lihat sejarah filsafat yang mana orang masih percaya dan hal-hal mistis, kemudian hadir filsafat, kemudian tidak percaya mistis, kemudian membawa satu perubahan yang lebih rasional atau ilmiah. Sehingga kalau kawan-kawan baru kemudian tidak berpikir ilmiah, nanti bahayanya kawan-kawan kemudian tidak mampu mengerjakan skripsinya. Karena apa? Tidak ilmiah. Kawan-kawan masih mempercayakan mitos. Jadi kawan-kawan, pada saat kawan-kawan belajar filsafat, kawan-kawan mampu mengembangkan cara berpikir yang rasional, luas dan dalam, teratur dan terang, integral dan koheren, metodes dan sistematis, logis, kritis dan analitis. Oleh karena itu kawan-kawan, ilmu pengetahuan mampu tumbuh subur terus dan berkembang dan menjadi dewasa ketika mahasiswa baru semua mengkonsumsi filsafat. Sehingga apa? Banyak nanti hadir ilmu pengetahuan baru, ya, dan semakin dewasa ilmu pengetahuan dan terus berkembang kira-kira jika semua mahasiswa mengkonsumsi filsafat. Jadi dengan begitu kawan-kawan, filsafat dinilai penting untuk diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Kenapa tidak kawan-kawan? Karena zaman hari ini mengindahkan mahasiswa baru untuk berpikir dua kali untuk bertindak. Antara memberi manfaat atau hanya berdiam diri dan hanya menggunakan label sebagai mahasiswa. Jadi sebagai penutup, saya mengutip satu tulisan seorang filsuf yaitu Bertrand Russell mengatakan bahwa mereka yang tidak pernah hanyut dalam aliran filsafat akan menjalani hidupnya terpenjara dalam prasangka-prasangka yang lahir dari anggapan umum, dari kepercayaan-kepercayaan di satu era atau satu negara, dan dari kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam pikirannya tanpa disertai dan dipahami dulu melalui akal sehatnya secara merdeka. Sehingga filsafat itu bersifat membebaskan, menghindarkan seseorang dari prasangka, ketertipuan, kekeliruan, dan lain sebagainya. Itu kawan-kawan. Jadi filsafat sangat penting untuk kawan-kawan mahasiswa baru. Dan satu rekomendasi untuk perguruan tinggi bahwa perlu menghadirkan filsafat dalam mata kuliah dasar umum sebagai satu pelajaran untuk mahasiswa baru. Jadi berefleksilah, berpikirlah, merenunglah, pahamilah kehidupan kawan-kawan sebagai mahasiswa baru, uji pengetahuan kawan-kawan dan keyakinan kawan-kawan, lalu kawan-kawan akan paham apa itu filsafat, karena aktivitas itulah sebenarnya yang disebut sebagai berfilsafat. Oke kawan-kawan, kiranya seperti itu dulu bagaimana kawan-kawan mahasiswa baru untuk kemudian mengenal filsafat dan menilai kebermanfaatan ketika setelah belajar filsafat dan sebelum belajar filsafat. Nilai kebermanfaatannya seperti apa? Bagaimana identitasnya sebelum dan sesudah belajar filsafat. Sekali lagi selamat datang mahasiswa baru di perguruan tinggi masing-masing. Selamat menjadi mahasiswa. Selamat mengemban amanah baru. Baik menjadi mahasiswa dan nantinya terjun ke organisasi mahasiswa lainnya. Jangan menjadi mahasiswa yang kemudian apatis, diam, dan tidak berbuat apa-apa. Dan itu tidak melabelkan identitas sebagai mahasiswa. Sehingga mahasiswa baru harus mengkonsumsi awal
adalah filsafat. Jadi satu konsumsi awal untuk mahasiswa baru adalah filsafat. Kira-kira begitu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesalahan pribadi mutlak dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.